Pemirsa, kalau kita dengar kata durian ini nampaknya sudah terbayang ya harumnya, nikmatnya ya si raja buah yang memiliki tekstur lembut seperti krim, rasanya manis pekat. Tapi itu soal selera, ada yang cinta mati, ada juga yang nggak mau deh ya langsung menjauh. Tapi di China durian itu bukan cuma buah, tapi bisnis besar yang nilainya miliaran dolar dan permintaannya terus naik. Selama ini pasar durian China diisi pemainnya itu-itu aja. Kita kenal ya Thailand, Vietnam. Nah, lantas gimana dong dengan Indonesia? Padahal pohonnya banyak berjibun, panennya jutaan ton pula ya, tapi nama kita nyaris tidak kelihatan. Sampai akhirnya awal tahun ini durian beku Indonesia resmi mendarat di China. Mari kita ulas selengkapnya dalam China bakal mabuk durian RI bikin Vietnam pusing. Di 6 Januari 2026, kontainer pertama durian beku Indonesia tiba di pelabuhan Jinzhou, Guangxi. Kiriman ini dinyatakan lulus seluruh protokol karantina dan mutu China. Ini adalah kali pertama ya durian Indonesia diterima secara resmi oleh sistem impor China yang melalui jalur logistik laut cepat yang terintegrasi. Selama bertahun-tahun Indonesia sebenarnya produsen besar, produksi durian nasional mencapai sekitar 2 juta ton per tahun. Namun sebelum 2024 nilai ekspor durian Indonesia hanya ratusan ribu dolar. Pada 2023 baru menembus 1 juta dolar Amerika Serikat dan pada 2024 ini meningkat ya jadi 1,7 juta dolar. Artinya selama ini masalahnya bukan di kebun melainkan di sistem pasca panen, karantina dan logistik. Lalu seberapa besar sebenarnya pasar yang baru saja dimasuki oleh Indonesia ini? Kita lihat bersama. Oke. Kita lihat ya China ini adalah importir durian terbesar di dunia. Nilai impor durian China mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat di 2024 atau setara lebih dari 111 triliun rupiah sejak 2019. Durian ini menjadi buah impor paling populer di China, menggeser cherry dan juga buah-buah tropikal lainnya. Nah, diketahui juga di 2021 China ini mencatat defisit perdagangan buah sebesar 7 miliar dolar, naik 160% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejak 2018 China berubah jadi negara surplus menjadi defisit buah. Dari seluruh buah impor durian ini ada di posisi paling atas, menyumbang hampir 30% nilai impor buah China. Nah, antara 2017 sampai 2021 volume impor durian Cina ini hampir naik 4 kali lipat. Harga impor per kilogramnya juga melonjak dari 2,5 dolar ini jadi lebih dari 5 dolar. Nah, kenaikan harga tidak menurunkan permintaan tapi justru memperlihatkan bahwa konsumen China ini rela loh buat membayar lebih mahal. Yang akhirnya menjadikan durian ini kini bukan lagi buah musiman tapi komoditas premium kelas menengah China. Nah, dalam kondisi pasar sebesar ini, lewat jalur apa akhirnya Indonesia bisa masuk? Ya kita lihat karena angkanya sangat-sangat besar. Seperti apa sih kalau kita cek posisinya durian beku ini akhirnya bisa masuk ke China? China ini kemudian mengkategorikan durian segar sebagai komoditas beresiko tinggi. Karena kan ya umur simpannya pendek, sensitif terhadap organisme pengganggu. Nah, durian beku akhirnya memberi keunggulan strategis nih. Ada stabilitas mikrobiologis yang lebih tinggi, pengawasan mutunya lebih konsisten, dan pengiriman dalam volume besar melalui cold chains. Nah, negara lain misalnya seperti Malaysia sudah membuktikan kok jalur ini masuk ke China lewat durian beku. Nah, sebelum akhirnya mendapatkan akses durian segar. Nah, kali ini Indonesia mengikuti pola yang sama. Lebih jauh pelacakan produk dari kebun terdaftar, fasilitas pengolahan, hingga kontainer ekspor. Ini memenuhi standar pasar beresiko tinggi seperti China. Badan Karantina Indonesia menerapkan sistem yang memungkinkan setiap unit produk ditelusuri asal dan juga prosesnya. Dalam bahasa perdagangan internasional ini adalah prasyarat utama untuk memasuki pasar beresiko tinggi seperti China yang selama ini kerap menolak kiriman ASEAN karena isu residu pestisida, organisme pengganggu atau pelabelan. Nah, kita balik nih ke pertanyaan, lewat jalur mana dan bagaimana Indonesia bisa masuk? Nah, durian Indonesia ini masuk melalui pelabuhan Jinzhou, Guangxi. Ya, kalau di sisi China, pelabuhan ini menjadi pusat baru perdagangan buah ASEAN China. Di 2025, Jinzhou ini mengoperasikan 44 rute pelayaran langsung ke Asia Tenggara. Mulai dari 2026, ketika terusan Pinglu dibuka, wilayah barat daya China ini memperoleh jalur laut langsung ke laut lepas tanpa harus muter dulu nih
ke Hong Kong atau Shanghai. Nah, otoritas China akhirnya memperkirakan koridor ini mampu memangkas biaya logistik produk pertanian ASEAN hingga 30%. Bagi durian beku yang bergantung pada cold chain dan volume besar, efisiensi ini menentukan daya saing harga di pasar retail China. Oke. Kita lihat nih ya, selama ini pasar durian China kan dikuasai oleh Vietnam ya dan juga Thailand. Selama ini mereka menikmati posisi oligopoli ya di pasar China ya. Nah, Vietnam sendiri kan mengekspor durian ke China senilai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Masuknya Indonesia meskipun baru dimulai nih, ini akhirnya mengubah struktur pasar di mana China akhirnya mendapatkan opsi pasok baru. Importir China memiliki daya tawar lebih kuat terhadap pasokan lama. Nah, pemerintah dan pelaku usaha Indonesia menargetkan pangsa 10% pasar China atau sekitar 700 juta dolar Amerika Serikat. Hanya dalam tahun pertama ini angka ini belum tercapai, namun status Indonesia sudah berubah ya menjadi pemasok resmi. Nah, pengiriman perdana ke Hsinchu ini belum mengubah statistik perdagangan tetapi telah mengubah status Indonesia dari negara penonton. Nah, Indonesia kini resmi mencatat sebagai pemasok dalam sistem impor durian China. Ini sebuah level naik kelas ya, dari tadinya kita hanya menikmati saja, kemudian kita tidak bisa menggrab pasar yang begitu luas, tapi sekarang durian Indonesia, buah yang dicintai oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan bisa dinikmati secara global. Saatnya ini mungkin China, next ada negara-negara lain yang pasarnya bisa digarap.